Assalamualaikum Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bengkel udah sangat luar biasa ini. Setahu saya, Amri kan dulu anak bengkel ya. Kayaknya anak bengkel jadi bos bengkel nih. Boleh cerita sedikit sejarah dari awalnya? Kenapa kok bisa? Alhamdulillah, dulu kan bekerja di bengkel ATPM Suzuki. Dengan diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sekarang bisa buat bengkel lebih baik. Dulu kami jadi teknisi mulai dari tamatan STM. Dulunya taman STM. Ya, tamatan Cuma STM. taman STM. Ya, tamatan STM. Bukan anak kuliah. Bukan. Wow. Tamatan STM 2003, alhamdulillah aku bekerja selama di Suzuki 10 tahun. 10 tahun. Dan kuputuskan berhenti 2011. Alhamdulillah aku mulai merintis usaha sendiri 2011 dengan tertatih-tatih dengan berlahan-lahan mulai dari Rumah. bengkel Depan rumah ya. samping rumah kontrakan. Rumah kontrakan lagi. Iya, samping rumah kontrakan bengkel atap bulu kan. Dengan berangsur 2 tahun pindah lagi, dia itu udah pindah, berapa kali pindah, 3 kali pindah. Alhamdulillah 2019 baru bangun yang ini. Bangun yang ini. Iya. Cuma tamat STM, Tamatan STM, kita bisa jadi bos bengkel. bisa jadi bos. Itu pun yang penting kita jangan pernah putus asa, ya kan? Jangan pernah putus asa, yakin. Yakin dan selalu berusaha terus menerus. Nah, jangan ditunggu sukses baru mencari berhasil. Oke, sambil jalan Pak Amri, kita lihat nih, wow bengkelnya. Sekarang anggota sudah berapa? Sekarang yang kerja alhamdulillah mitra kerja namanya Pak kalau di Ya. sini Pak. Mitra kerja. Iya. Nggak ada istilah anak buah. Nggak ada anak buah. Sekarang 15 semua Pak. 15. Iya. Alhamdulillah. Umur berapa sih? Umur pas baru 40 Pak. Jadi sini selain ya maksudnya servisnya apa aja nih sini? Kita mulai dari servis engine, ganti oli, cumat, perbaiki transmisi mestik. Sekarang sudah bisa juga servis AC di sini, balai elektrikal, mobil-mobil tahun tinggi. Misalnya udah include semua ada sekarang nih, insya Allah udah include. AC udah ada, pencucian mobilnya udah ada, hampir lah, insya Allah 2 atau 3 bulan ke depan dibangun pencucian mobil. Iya, supaya orang yang datang ke Amri Motor tuh senang dan puas ya. Dan teman-teman ini tahu nih, tidak semua bengkel paham dengan pertama mobil Eropa atau Amerika gitu. Ternyata Amri bisa gitu. Itu gimana tuh? Yang pertama kita harus Karena banyak. kalau hanya tamat STM tanpa tambahan ilmu agak susah mungkin ya. Iya. Agak susah kalau tidak belajar. Iya. Apa? Pertama kita harus cari dulu relasi yang banyak atau mitra. Yang kedua guru. Kita punya banyak guru, mungkin dari bermacam-macam guru yang kita mulai dari mobil Eropa, Amerika, mobil Asia, sampai kita belajar pun sekarang mobil tahun-tahun tinggi yang continue terus menerus ya. Tahun tinggi yang injeksi ini Udah injeksi udah lama tuh, sekarang kita belajar mobil listrik lagi kan. mobil listrik. Kita mobil hybrid udah belajar juga. Kalau membengkel nih namanya kita nggak boleh stagnan dalam belajar itu. Karena Iya. pokoknya setiap ada ilmu baru kita harus Update terus, dengan kalau tidak update kita gimana bengkel kita pasti akan ketinggalan dengan informasi terbaru. Dan itu harus dijalankan dengan continue terus menerus. Nah, jangan mentang-mentang bengkel udah besar, nanti kita stagnan di sana itu. berarti di sambil bengkel jalan ilmu terus diupdate. Ya, ilmu harus tidak.
Dan kita kan banyak kekurangan. Kekurangan itulah ori dari para customer yang komplain, dari banyak customer yang baik sama kita, dia, "Woi, bengkel kamu ini harus diperbaiki." Dan kita carilah mentor-mentor yang hebat, yang bisa mendidik kita supaya lebih baik kan. Karena kita setiap ada kekurangan, pasti kita cari jalan keluarnya atau solusi yang mana bisa menyelesaikan suatu masalah itu lebih baik. Berarti terus belajar, menimba ilmu, minta pendapat senior-senior. Oh iya, itu penting sekali karena kita kan banyak kekurangan. Kita menciptakan satu teamwork namanya. Nah, supaya kita bisa berkolaborasi antara teknisi sampai ownernya harus satu visi ke depan yang sama. Tapi kalau tidak satu visi, bengkel ini tidak akan jalan. Nah. Kemudian menurut Andri apalagi kunci hingga bisa seperti ini? Kan nggak mungkin dong seorang diri ya. Oh, yang pertama kita butuh dukungan orang-orang terdekat kita bisa lebih sukses. Orang gitu. tua, istri. Yang pertama orang tua, yang kedua istri. Istri ini sangat mempengaruhi suksesnya tidak suksesnya kita. Karena itu sangat kebijakan yang kita ambil kan mengantuk finansial itu. Iya. Itu sangat ada pengaruhnya terhadap kebijakan. Oh, mau training biayanya besar. Nanti kalau tidak di ACC nanti kan akan. Yang kedua kejujuran, Pak. Kejujuran yang pertama kan. Pertama kejujuran, kedua rajin, ketiganya bertanggung jawab, keempatnya berani mengambil suatu risiko untuk suatu pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karena kita tidak mungkin tanpa ada mengambil suatu risiko pekerjaan, kita tidak jaga sukses kan. Iya. Karena pengalaman itu kita dapatkan mungkin jam terbang kita masih kecil tuh kan. Nah, kalau orang udah lama jam terbangnya oke lah. Tapi jam terbang ini penting juga karena pengalaman yang kita dapatkan itulah yang jadi ilmu yang sangat bermanfaat kan. Jadi kunci utamanya kejujuran, jujur, bertanggung jawab, rajin. Terutama dalam hal bekerja ya. Iya. Pokoknya semua hal lah mungkin ya. Iya. Jujur. Iya. Artinya kepuasan konsumen itu nomor 1. Iya, sangat jujur. Karena kejujuran ini tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita jujur, orang pasti percaya. Nah, jujur itu kita kan harus amanah nih. Karena biarpun banyak gila bla mobil orang ini kan di sini kan tidak ada orang yang mobilnya ditinggal itu ditunggu, nggak ada. Kan diserahkan 100% ya. Nah, nanti apakah barang orang diganti? Wes, ditinggal. Itulah kita. Dan kebanyakan orang punya mobil itu nggak paham dengan mesin ya. Makanya kejujuran itu sangat penting. Kalau menurut kita kejujuran itu nomor 1, Pak. Nomor 1 ya? Iya. Nggak bisa ditawar? Nggak bisa. Bapak, kalau kita tidak jujur, mobil orang ini, mobilnya rusak, cuman fuse-nya rusak, contoh. Kalau kita jahat, bisa bla 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 gini kan. Tapi nyatanya dengan segitu, alhamdulillah kepercayaan orang semakin bertingkat. Dan semakin hari, customer-nya makin bertambah. Dan tingkat kepuasannya sekarang udah hampir 95%. 95%? Iya. Tapi dengan ada kekurangan itulah kita tutupi berlambat-lambat, berlahan-lahan. Ya. Di mana ada celah, situ kita tutupi dengan baik. Oke, ini terakhir iya. Kita kan sudah kenal sejak tahun 2012 ya? Iya. Kenalnya juga karena saya mencari orang bengkel yang paham dengan mobil Eropa. Iya. Kita ketemu sama Andri dan memang tidak salah rupanya. Dan mobil itu sekarang masih ada. Rencana ke depan apa nih? Kita usaha pasti ada dong rencana ke depannya. Aku rencana harapannya ke depan. Rencana aku bengkel nih 2 yang aku pertama. Aku bisa buat bengkel besar. Yang kedua bengkel ini bisa bermanfaat untuk generasi muda ke depan. Nah, karena kita mencari uang sambil beramal. Iya. Dunia dan akhirat, Pak. Dunia akhirat. Sholat 5 waktu nggak boleh tinggal bagi yang beramal Islam. Insya Allah. Itulah kita tulis di sana kan. Utamakan sholat, jaga kebersihan ya kan. Karena sholat itu penting kejujuran. Kalau orang sholatnya udah betul-betul baik, tidak mungkin dia membohongi orang lain. Nah,
Itulah yang kami harapkan. Kami rencana visinya itu, bengkel ini bisa lebih baik dan bisa bermanfaat yang lain dan bisa diteruskan generasi berikutnya lebih baik lagi itu. Generasi itu mungkin PR yang selanjutnya mungkin. Oh iya, PR-nya. Ada ya? Insya Allah itu yang lagi kita bangun. Kita harus bangun estafet namanya kan. Continue-nya ke depannya. Kalau tidak nanti di bengkel ini tidak akan berjalan kalau tidak ada estafetnya. Terima kasih Amri ya. Oke, sama-sama Pak. Berbagi pengalaman, terutama untuk anak-anak muda. Semoga bermanfaat. Amin. Bahwa kita tamat sekolah atau kuliah itu kan tidak harus mencari kerja. Bagaimana kita supaya bisa menciptakan kerja minimal buat kita diri sendiri ya. Mungkin gitu mungkin. Kalau filosofi kami gini aja Pak. Jadikanlah diri kita ini bermanfaat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Itu filosofi kita. Kalau hanya kita bekerja untuk orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan, itu banyak manfaatnya. Oke lah. Oke Amri, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.